Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Mailana Robiatu Subhah, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan mempelajari materi dengan tema Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Bukankah sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim? Lalu, bagaimana jika seorang muslim sedang dalam keadaan sulit atau sedang dalam perjalanan jauh sehingga sulit melaksanakan sholat ya? Berikut adalah kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. KD 1.10 yaitu menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. KD 2.10 menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. KD 3.10 memahami ketentuan sholat jamak qashar. KD 4.10 mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Sekarang mari kita pelajari bersama apa itu sholat jamak dan qashar, apa dalilnya, apa syarat-syaratnya, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya. Sholat jamak artinya menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu di dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar artinya meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4 menjadi 2. Sholat jamak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim artinya menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asyar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Sedangkan sholat jamak takhir artinya menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu dan dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misalkan, sholat zuhur dan asyar dikerjakan di waktu sholat asyar. Untuk sholat-sholat yang dapat dijamak maupun diqashar, sholat yang dapat dijamak ada 4, yaitu sholat zuhur dengan asyar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat yang dapat diqashar ada 3, yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Berikut ini adalah dalil tentang sholat jamak dan sholat qashar. Dalil tentang sholat jamak terdapat pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil 'ashri thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Sedangkan dalil tentang sholat qashar terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum 'aduwwam mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa saja ya orang-orang yang boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar? Yang pertama adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh tidak kurang dari 80,64 km. Yang kedua, orang yang sedang melaksanakan perjalanan dan perjalanan tersebut tidak untuk berbuat maksiat.
Misalkan berdagang, bepergian ke rumah saudara dengan jarak yang jauh. Yang ketiga adalah sholat tersebut merupakan sholat ada dan bukan sholat qadha. Keempat adalah niat menjamak atau mengqashar pada saat takbiratul ihram. Dan orang yang sedang sakit boleh melaksanakan sholat jamak. Tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak takdim yang pertama dilakukan adalah memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Kemudian bersiap didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat atau maghrib 3 rakaat didahului dengan niat untuk menjamak sholat takdim. Kemudian setelah melaksanakan sholat zuhur atau maghrib, salam, kemudian berdiri lagi didahului dengan iqomah, baru menjalankan sholat yang kedua, yaitu sholat asyar 4 rakaat atau sholat isya 4 rakaat. Untuk sholat jamak takhir, tata caranya sama dengan sholat jamak takdim, namun perbedaannya terletak pada niat. Sedangkan sholat yang dijamak sekaligus diqashar, tata caranya adalah sholat jamak takdim dan diqashar. Pertama yaitu memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Yang kedua, bersiap didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat atau sholat maghrib 3 rakaat dan diniati untuk sholat jamak takdim dan diqashar. Setelah melaksanakan sholat, kemudian salam, berdiri lagi, didahului dengan iqomah, langsung melaksanakan sholat asyar 2 rakaat atau sholat isya 2 rakaat. Untuk sholat jamak takhir dan diqashar, tata caranya sama dengan sholat jamak takdim dan diqashar, namun perbedaannya terletak pada niat. Ini adalah contoh tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir dan diqashar. Mari kita simak bersama-sama. Usolli fardhal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tadi pembelajaran tentang sholat jamak